Salam semuanya, salam Seratalis, Merry Christmas to all of us. Perkenalkan saya Frido Mabundaran Salagan, saya dari kelas 10. Di sini saya akan menceritakan tentang orang Majus dari timur. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang orang Majus dari timur, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru pada sampai hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mencari kebenaran firman-Mu, kiranya memberkati dan menolong kami, menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu lah kami Tuhan, kami berdoa dan bersyukur, ya amin. Teman-teman semua, marilah kita membuka Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mereka melihat sebuah bintang yang berkilauan dan terang di langit dan menafsirkannya sebagai tanda kelahiran seorang raja yang baru. Mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan jauh untuk mencari raja tersebut. Perjalanan mereka membawa mereka ke Yerusalem, di mana mereka menanyakan kepada Raja Herodes tentang bayi yang baru lahir itu. Herodes merasa terancam kedudukannya, meminta orang-orang Majus untuk mencari bayi itu dan memberitahukannya agar ia juga dapat menyembahnya. Namun, Tuhan memberitahu orang-orang Majus dalam mimpi agar tidak kembali kepada Herodes. Mereka kemudian mengikuti petunjuk bintang itu hingga sampai ke Betlehem, tempat Yesus dilahirkan di sana. Mereka menemukan Yesus bersama Maria, yaitu ibunya. Mereka pun sujud menyembah Yesus dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Di sini yang pertama saya akan jelaskan bahwa siapakah itu orang Majus. Nah, orang Majus itu adalah tokoh bijaksana yang berasal dari timur, yang mereka itu sering dikaitkan dengan para ahli astrologi atau pendeta dari Persia kuno. Meskipun di Alkitab tidak memberikan secara detail yang banyak kisah tentang mereka, tetapi kehadiran mereka itu dalam kisah kelahiran Yesus itu sangatlah signifikan. Dan tema yang saya taruh di sini semuanya kisah orang-orang Majus memberi persembahan. Terambil dari Matius 2 ayat 11 bahwa kerinduan yang besar untuk bertemu dengan juru selamat ini membuat orang-orang Majus itu rela menempuh perjalanan dari timur ke Yerusalem itu untuk menyembah Tuhan. Bahwa ketika mereka mendapatkan bayi Yesus, mereka pun kan langsung sujud menyembah Dia, dan lalu mereka membuka tempat harta bendanya yang mereka untuk khusus persembahkan kepada Tuhan, yaitu yang harta bendanya ini yang berisi itu emas, kemenyan, dan mur. Ya, jadi orang-orang Majus ini datang kepada Tuhan itu tidak dengan tangan kosong, melainkan mereka itu membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, ya, dengan cara membawa emas, kemenyan, dan mur. Bahwa di sini kita dapat belajar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan itu kita membawa itu harus membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan di sini juga kita dapat pelajari juga bahwa emas, kemenyan, dan mur itu adalah harta yang paling berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pelajaran diberikan dari persembahan ini orang Majus ini adalah bahwa makna yang mengandung dari makna penting dari orang Majus ini, bahwa yang pertama itu adalah kedatangan orang-orang Majus ini dari jauh menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja yang dinantikan oleh seluruh dunia. Bukan hanya seluruh dunia, melainkan bukan hanya bangsa Yahudi, melainkan seluruh dunia. Dan yang kedua itu bahwa emas, kemenyan, dan mur itu memiliki makna simbolis. Yang pertama itu emas itu melambangkan keagungan, dan yang kedua itu melambangkan keagungan yang berarti Yesus itu sebagai raja. Dan yang kedua, kemenyan itu melambangkan keilahian, dan mur itu melambangkan kematian. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang Majus itu menunjukkan iman yang kuat ya, dengan cara mereka itu melakukan perjalanan jauh. Mereka itu rela melakukan perjalanan jauh dari timur ke Yerusalem untuk mencari apa yang mereka lihat di timur itu, yaitu seperti tadi kan mereka kan bilang kan mereka melihat bintang, dan mereka bertanya kepada Herodes, dan mereka itu pun rela menempuh jalan yang jauh itu hanya untuk mencari Yesus. Dan di sini iman mereka itu menjadi teladan bagi kita untuk selalu mencari Tuhan. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa
kisah orang-orang Majusi ini adalah salah satu kisah terindah dalam Alkitab, yang artinya kisah ini mengajarkan kita tentang iman, pencarian, dan pengabdian kepada Tuhan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus telah menyebar ke seluruh dunia sejak awal. Dan sini saya bertahu bahwa yang pertama itu emas, yaitu yang artinya emas itu adalah lambang kekayaan yang diberikan kepada seorang raja. Jadi kita harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, dan ini berarti kita harus takluk di bawah kehendaknya, dan yang artinya itu kita harus hidup taat dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua itu kemenyan. Kemenyan itu adalah seperti melambangkan pemberian seseorang imam dan bau harum dalam penyembahan kita. Dan yang ketiga itu adalah mur, dan mur itu yang bisa saya sampaikan bahwa mur itu adalah melambangkan pemberian untuk seorang yang akan mati, karena mur itu dipakai untuk membalsem atau bagaimana ya, membalsem tubuh orang mati. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pada hari ini kami sangat syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah mendengarkan atau mencari kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya di dalam kisah orang Majus ini, kiranya Engkau juga bisa memperlengkapi kami di dalam hati dan sikap kami seperti orang Majus ini Tuhan. Bahwa kami datang kepadamu bukan hanya tangan kosong, melainkan kami membawa persembahan yang tulus dari kami Tuhan. Tuhan, berkati juga kami dimanapun kami berada, kiranya Engkau memberkati. Hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom.